Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara, saya akan mengajak untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan renungan saya malam hari ini, saya beri judul The Power of Love atau kekuatan kasih. Kita akan baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan yang melandasi hal ini, saudara. Dan saya perlu memberitahu kepada saudara sekalian bahwa kalau kita bicara kasih, itu sebetulnya kita bicara tentang Torah. Ya, jadi Torah itu intinya cuma satu, kasih. Coba kita buka di dalam kitab Mattityahu pasal 22 atau Matius pasal 22, dan kita akan memulai membaca ayat yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Matius atau Mattityahu pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kalau sudah ketemu, kita akan baca, saya akan membacakannya untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Dan Yeshua berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohemu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua, yang sama seperti itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh apa saudara? Isi Torah dan kitab para nabi. Siapa bilang Torah itu bukan kasih karunia? Pola Yunani yang mengatakan begitu, iya benar. Tapi kalau kita melihat pola Ibrani, Torah itu bicara tentang kasih karunia. Nah saudara yang terkasih, kita tentu tahu bahwa kehidupan manusia itu akan selalu diperhadapkan dengan apa yang namanya kasih atau cinta. Tanpa cinta, hidup manusia itu akan terasa kelabu, tidak memiliki warna sama sekali. Karena yang namanya cinta itu memiliki power, memiliki kekuatan, memiliki kuasa yang sangat besar. Coba saudara perhatikan, apabila ada seseorang yang di dalam dirinya tidak ada cinta, maka orang itu tidak akan memiliki kebahagiaan. Karena cinta itu membuat orang memiliki kebahagiaan. Dunia saat ini sudah kehilangan cinta, saudara. Dunia saat ini sudah tawar cintanya. Dunia ini sangat jahat sekali. Oleh karena itu jangan sekali-kali sampai kita ketanggor hukum yang ada di dunia ini. Saudara akan dihabisi sama sekali oleh dunia. Kita tentu tahu bahwa pada saat kebanyakan orang di dunia ini hanya memikirkan diri sendiri, tetapi masih ada orang yang rela menderita dan berkorban bagi orang lain. Dan kekuatan cinta itu sangat kekal atau abadi. Yaitulah kekuatan cinta kasih Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya pernah melihat sebuah penayangan di YouTube tentang seorang anak kecil yang dilindas oleh mobil. Di situ jelas ada anak kecil yang dilindas oleh mobil, anak itu tidak berdaya. Orang yang melihat itu bukan memberikan pertolongan, malah menghindar.
dalam hati saya kok jahat sekali ya orang ini. Saya melihat itu di Cina, saudara. Saya perhatikan luar biasa ini jahatnya orang. Sudah tahu ada anak kecil sekecil Afram dilindas mobil ke orang menghindar. Saya cari tahu, saudara, apa sih yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Sampai sedemikian kejamkah manusia di zaman akhir ini? Ternyata saya baru tahu bahwa kalau di sana ada satu peristiwa yang menyangkut pembunuhan, ternyata itu tidak gampang hanya menjadi saksi begitu. Jangan-jangan orang itu sendiri akan mengalami kesulitan, saudara. Jadi karena dunia itu sudah sedemikian tawar kasihnya, memaksa manusia untuk takut bertindak melaksanakan kasih. Ini sangat mengerikan sekali. Di internet juga beredar ada pemberitahuan, kalau saudara ketemu anak kecil di pinggir jalan yang sedang menangis, jangan sekali-kali ditolong. Kenapa? Karena ternyata di situ ada trik dari penjahat, saudara. Anak itu menangis, lalu ditanya, "Dek, kenapa nangis?" "Oh, ayah saya sakit." "Di mana ayahmu?" Diikutin saudara anak ini. Ternyata sampai di sana, masuk ke satu tempat, orang itu dirampok habis-habisan. Sekarang dunia sudah sedemikian mengerikannya sehingga tidak ada lagi kasih. Tetapi saudara, kita tentu tahu bahwa kasih Bapa Yahweh itu kekal adanya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut untuk memiliki kasih, memiliki cinta. Dan sebetulnya cinta itu selalu ada di sekitar kita. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada keluarga, cinta kepada tugas dan tanggung jawab. Sekarang kita perlu pertanyakan, betulkah kekuatan cinta itu masih ada di dalam diri kita? Benarkah kita masih mencintai Tuhan? Benarkah kita masih mencintai keluarga kita? Benarkah kita mencintai tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita? Ini yang perlu kita perhatikan, saudara. Apakah betul kekuatan cinta itu masih ada? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang cinta, cinta itu sangat indah, saudara. Saudara melihat di sini, cinta itu ternyata tidak hanya menyangkut masalah laki-laki dan perempuan. Sampai binatang pun dia butuh cinta. Ya, binatang juga butuh cinta. Ini ada anjing yang lagi pacaran, ya, di pinggir sungai atau pantai ini, ya, dia sedang menikmati pemandangan pantai yang indah. Demikian juga dengan pasangan muda-mudi ini, dia juga sedang menikmati apa yang namanya cinta. Kalau kita berbicara cinta itu sangat luas sekali. Dan saya katakan cinta bukan saja membuat kehidupan itu menjadi indah, tetapi cinta itu juga unik, saudara. Kalau saudara melihat di sini ada sepasang muda-mudi, kenapa saya katakan unik? Coba saudara bisa menebak atau tidak? Uniknya di mana sih? Di mana uniknya? Yang laki jelek katanya, ya, yang laki jelek, tapi yang cewek cakep nih, saudara. Yang ini juga hitam, sementara yang perempuan putih. Unik bukan? Pernahkah saudara berpikir atau bertanya dalam hati saudara sendiri, kenapa ya cewek secantik ini kok bisa seneng sama orang laki-laki yang seperti itu, saudara? Kenapa? Saya rasa kalau dipertanyakan yang bisa jawab mestinya cewek-cewek nih. Kenapa kok cewek yang cakep bisa mencintai laki-laki yang
mungkin wajahnya pas-pasan, masih mending pas-pasan. Ini di bawah standar, saudara. Ada apa ini, saudara? Cinta itu buta katanya. Apa betul cinta itu buta? Oh betul. Wah iya. Nah, saudara-saudara, saya membaca satu artikel di mana ada gambar ini muncul, saudara-saudara. Di situ diceritakan banyak netizer, ya. Netizer itu apa? Orang yang tukang ngenet itu pada cemburu, saudara. Ada yang mengatakan, kenapa sih gua yang ganteng ini kok bisa nggak dapet cewek secakep itu? Ini orang yang wajahnya rusak bisa dapet perempuan cakep kayak begitu. Nah, ini yang saya katakan unik, saudara. Keunikan cinta itu sangat luar biasa. Ya, kita juga melihat di sini ada juga hal yang sama. Ya. Yang cewek itu cakep, yang laki. Ya ampun, saudara. Ya, nggak tahu dah kalau saudara mau kasih nilai berapa yang seperti itu. Ya, yang ini juga. Ya, tapi yang laki wajahnya rambut semua, saudara. Kira-kira kalau saudara yang belum dapat pasangan cemburu nggak lihat kayak beginian, saudara? Mungkin saudara cemburu kali ya, lihat pasangan, wah, aku lebih ganteng kok dapatnya jelek misalnya. Ini orang yang jelek dapatnya cakep nih, bagaimana nih? Bagaimana ceritanya? Ini sesuatu yang saya katakan bahwa cinta itu unik, saudara. Karena cinta itu hanya bisa dibaca oleh hati seseorang. Tidak bisa kita mengatakan, oh dunia ini tidak adil. Oh ya nggak bisa. Semua itu bicara tentang urusan hati. Ini juga ada contoh yang sama. Ya, semua yang saya paparkan, lakinya, ya saudara sendiri yang ngomong ya. Ya. Tapi semua cewek-ceweknya itu cakep, saudara-saudara. Satu lagi. Nah ini juga. Coba saudara lihat ini. Ceweknya cakep kan? Harusnya ini sama ini nih. Wah ini klop banget, saudara. Ya. Yang laki-laki ganteng, imut-imut ya. Ceweknya juga cakep. Nah ini kalau jodoh sama ini, wah ini keturunannya hebat nih, saudara. Ya. Tapi mungkin ini memperbaiki keturunan kali. Tapi itulah yang saya katakan masalah hati, saudara. Ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan, loh kenapa kok hal itu terjadi? Karena cinta itu membuat awet muda dan menambah semangat. Kalau saudara lihat di sini ada pasangan kakek-kakek sudah tua ini ya. Ini mungkin umurnya sudah di atas 70 tahun, saudara. Tapi kalau saudara lihat, wow, semangatnya seperti anak muda, saudara. Maka saya katakan cinta itu unik sekali. Ini sedang ngapain ini? Sedang melatih istrinya untuk main skateboard. Tapi aneh juga ya, main skateboard pakai payung lagi. Harusnya payungnya diletakkan. Ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting istrinya senang. Ya, ini mungkin yang ada di pikiran si kakek ini. Yang ini juga, wah ini sedang apa ini? Foto-fotoan, wah. Masih matching. Itulah yang namanya cinta. Kalau cinta itu bisa dipertahankan, maka sampai tua, sampai umur 70 tahun, tapi sikapnya seperti anak belasan tahun. Nah ini juga, saudara. Kalau saudara lihat di sini, neneknya yang ada di depan naik apa ini? Sepeda roda 3 yang ada mesinnya. Sementara si kakek naik kuda di belakang, ditarik sama si nenek. Wah ini asik juga, romantis ya, saudara. Menurut saudara romantis nggak? Wah romantis, cuman nggak tahu nih kalau jatuh bagaimana ya.
Ini adalah yang saya katakan cinta. Nah, ini juga satu gelas berdua, ya. Maka saya katakan bahwa yang namanya cinta itu memiliki kekuatan. Ini juga saudara, ya, ini kakek nenek yang pakai baju, wah bajunya keren ya saudara-saudara. Ini juga saya katakan mereka memiliki kekuatan cinta. Bahkan ada orang yang menjelang kematiannya dia masih bisa bernyanyi untuk istrinya saudara. Saya akan putarkan film seorang kakek yang umurnya 93 tahun yang sedang menyanyikan lagu terakhir untuk istrinya yang akan meninggal dunia. Coba saudara sama-sama saksikan videonya. Silahkan bisa disiapkan soundnya. I'm your sweetheart. I always was your sweetheart. Yep. I was your best lover. I don't know how many others you had, but I was the best. Oh, I know. I love you. She said she loves you, Daddy. I love you too much. Behave yourself, she said. I'm always good. Okay. She said she loves you, Grandpa. I love you. Okay. Okay. This is your song. Behave yourself, she says. Okay. You ought to know. So, a million or more time. You'll never know You, how much I love you. you know. You'll never You never know just how just how much I I care. And if I try, I I still couldn't hide my love. my love for you. Yeah. You ought to know, For or haven't I told you so? A million or Be more sweet. He times. is sweet. went away You went away in my heart, when and with you, he likes. Yes, he does. I what you say? He likes me. Yeah, I like you. If there Is some other way to prove to prove that I love you? I I swear I don't know how. you'll You never never know if you don't. if you don't know now. You'll never know You never know don't. if you don't know now. You're mine. You're mine. Thank you, God. Thank you, darling. Ya, sampai di sini. Saudara, itu tadi video tentang seorang kakek yang menghibur istrinya yang akan meninggal dunia.
Dan sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir, si kakek ini memberikan kebahagiaan untuk istrinya. Nah, saudara yang terkasih, sekarang kita akan berbicara tentang kekuatan cinta itu. Kekuatan cinta ini tidak hanya tertuju kepada manusia. Seperti yang tadi Yesua ajarkan kepada kita, kekuatan cinta itu harus vertikal dan horizontal. Karena tadi di ayat yang pertama dikatakan, kasihilah Yahweh Elohemu dengan segenap hatimu, segenap, dan terus Yesua katakan segenap. Kasihilah sesamamu manusia, itu bicara tentang kekuatan Torah, saudara. Justru karena adanya Torah, Yesua turun ke dalam dunia ini menyelamatkan kita. Itulah sisi lain dari Torah, saudara. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, bagaimanakah caranya mendeteksi jikalau di dalam diri kita itu masih ada kekuatan cinta? Tentu untuk kita mendeteksi adanya kekuatan cinta ini, ada beberapa indikator ya yang bisa kita lihat, yang perlu kita perhatikan di dalam diri kita. Yang pertama adalah memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi rintangan. Saya ambil contoh pada waktu seorang anak muda yang sedang berpacaran, dia selalu membuat sebuah perjanjian. Dia katakan, lautan akan aku arungi, bahkan lautan api pun akan aku seberangi. Tapi coba kalau sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, apakah betul janji itu masih bisa dipegang? Kita melihat bagaimana Yesua tetap berpegang pada janjinya, kasihnya yang sedemikian hebat. Ketika dia mengalami siksaan yang luar biasa, dia harus mati pelan-pelan dengan penderitaan yang luar biasa ini. Coba pernahkah kita berpikir, ketika Yesua dalam penderitaan yang maha hebat ini, apa yang ada di dalam pikiran Yesua pada saat itu? Saya yakin, saudara, ketika Yesua dalam keadaan mengerang kesakitan, tersiksa luar biasa, yang ada di pikirannya adalah saudara dan saya. Amin. Jadi sekali lagi, hanya oleh karena kasih Yesua HaMasyiah, maka dia rela dalam penderitaan yang maha hebat ini, dia selesaikan tugas penyelamatan manusia itu sampai pada titik darah yang terakhir. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita akan bertanya pada diri kita berkenaan dengan Torah yang tadi sudah kita baca, yang berkata kasihilah Yahweh Elohemu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Kata segenap, segenap. Betulkah kita masih mencintai Tuhan itu dengan segenap? Atau kita masih atau sudah mulai luntur cinta kita kepada Tuhan? Saya rasa ada baiknya ketika kita menyaksikan gambar ini, saudara, saudara bisa merenung ketika hari ini saudara mengalami kelemahan dalam soal iman. Saudara bisa berkata, karena kasih-Mu kepadaku ya Tuhan, Engkau rela menderita, Engkau rela ditinggalkan oleh murid-murid-Mu. Saudara yang terkasih, penderitaan yang Yesua alami pada saat dia menderita hebat seperti ini, sebetulnya yang
paling ditakuti itu bukan penderitaan ini, bukan sama sekali. Yang ditakutkan oleh Yesua dalam penderitaan itu adalah setelah dia minum cawan murka Yahweh, Bapak Yahweh meninggalkan dia. Itu yang paling ditakutkan, saudara. Bagi Yesua siksaan ini dia sudah tahu. Dia harus melewati jalan salib. Dia harus melewati jalan penderitaan. Dia tahu betul. Dia juga mengerti bagaimana orang-orang yang dia cintai pergi meninggalkan semuanya. Bahkan orang yang selalu duduk bersama, yang dikatakan seorang yang pemberani bernama Kefa, bahkan seorang yang katanya selalu duduk dan bersandar di dadanya Yesua, yaitu Yohanan. Tetapi faktanya ketika Yesua dalam penderitaan yang hebat, semua murid-murid yang dicintai lari meninggalkan Yesua. Saudara, kalau seseorang ditinggalkan oleh orang lain nggak masalah, tapi ketika dia ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintai, penderitaannya itu sangat dalam. Yesua juga mengalami itu. Dia ditinggalkan oleh orang yang sangat disayangi. Bubar semua, tidak ada satupun yang berada di dekat Yesua. Padahal yang namanya orang kalau sudah dieret-eret, Yesua ini semalaman gak tidur loh saudara. Semalaman disidang, ditarik lagi ke sana, bawa lagi ke sini, disiksa, kukunya dilepasin satu-satu, tubuhnya dicambui, dan cambuknya itu banyak paku-pakunya. Itu sekali cambuk diangkat itu dagingnya ikut keluar saudara. Dia disiksa habis-habisan. Tetapi sekali lagi yang Yesua takutkan bukan ini, sama sekali tidak. Tetapi yang ditakutkan oleh Yesua adalah ketika Bapak Yahweh meninggalkan dia. Selama Yesua ada di dunia ini selalu tidak pernah putus dengan Yahweh. Tetapi ketika dia minum cawan murka Bapa yang seharusnya diminum oleh saudara dan saya, tetapi diminum oleh Yesua, sehingga berakibat Yahweh meninggalkan Yesua sebagai manusia mewakili kita. Tetapi berapa banyak di antara kita yang dengan mudahnya meninggalkan Tuhan? Kalau Yesua takut ditinggalkan oleh Bapak Yahweh, tapi banyak orang-orang yang katanya ngaku orang percaya, tapi dia lebih sering meninggalkan Tuhan. Kalau ada masalah, ngilang, nggak kelihatan. Kalau ada beban berat, lari. Kalau ada kekecewaan dengan teman, dia lari. Nggak lagi dia ngerti bagaimana hebatnya cinta Tuhan kepada kita. Saya ingin di poin yang pertama ini, memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi rintangan. Kita harus berani menerobos. Itu baru yang namanya kekuatan cinta, itu masih ada di dalam diri kita. Banyak sekali kita yang selalu melihat orang, kenapa kok nggak kebaktian? Jauh, baru jauh loh saudara, sudah nggak kebaktian. Kenapa kok nggak kebaktian? Gak ada masalah. Bukankah seharusnya ketika ada masalah itu harus dekat sama Tuhan? Kenapa justru semakin jauh? Kenapa tidak ibadah? Aku kayak lemah. Loh, apa yang dilemahkan? Coba pandang, apakah Yesus fisiknya tidak lemah ini? Dia sangat lemah, tapi dia berani pegang komitmen untuk sekalipun dalam penderitaan yang luar biasa, tapi dia tetap melaksanakan karya agung penyelamatan umat manusia.
Agama manapun di atas muka bumi ini tidak ada tokoh yang sehebat Yesua, saudara. Di mana dalam penderitaan yang luar biasa itu dia masih berdoa bagi orang yang menganiaya dia. Apa itu tidak hebat coba? Tidak ada agama di dunia ini yang tokohnya seperti ini, saudara. Luar biasa sekali, bukan? Jadi ayo kalau kita mulai ngelokro, lihat bayangan ini, gambar ini, saksikan dalam pikiran saudara. Yesua yang menderita luar biasa itu, dia tetap melaksanakannya. Nah, saudaraku yang terkasih, sekarang kita akan melihat apa yang disebut dengan cinta. Cinta di dalam bahasa Ibrani adalah ahava, ditulis dengan alef, he, bet, he, dari akar kata hava yang berarti memberikan atau menawarkan pengabdian sepenuhnya kepada yang lain. Kata ahava, alef, he, bet, he itu berarti lihatlah Tuhan, lihatlah rumah. Artinya lihatlah rumah yang ada Tuhannya. Jadi kalau ada orang yang memiliki cinta di dalam satu rumah, di situ akan melihat kasih Tuhan. Hal ini itu persis seperti 4 huruf dari nama Bapa Yahweh, Yod, He, Waw, He, yang artinya lihatlah tangan, lihatlah paku. Yang ini merepresentasikan tentang Yesua. Jadi esensi dari kata Ibrani ahava atau cinta itu tidak emosi, tetapi murni. Cinta itu adalah kekuatan Tuhan. Ahava itu sifatnya seperti api, yaitu menyala-nyala. Nah, saudara, dari 4 huruf Ibrani tadi memiliki filosofi yang sangat luar biasa. Alef misalnya, alef ini adalah bisa berarti ehad atau esa atau tunggal, divine atau bersifat ketuhanan, adalah merupakan gabungan dari yod yang di atas dan yod yang di bawah. Artinya Tuhan yang ada di Shamayim, dia juga ada di dunia. Alef itu adalah huruf pertama ketika manusia pertama dijadikan Tuhan, yaitu Adam. Dimulai dari huruf alef. Alef itu merepresentasikan keberadaan dan penyertaan Tuhan di dunia bersama dengan manusia. Orang yang memiliki cinta itu identik dengan Bapa Yahweh yang adalah cinta dan kasih. Alef juga menyatakan kesatuan, karena kata ehad atau satu itu diawali dengan huruf alef. Alef itu memiliki kekuatan yang luar biasa, sama seperti kekuatan maut, karena di dalam kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 6 di sana dikatakan cinta itu kuat seperti maut. Sekarang huruf He. He adalah penyatuan antara memberi dan menerima atau giving and receiving. He itu juga menyatakan keberadaan Tuhan. Dalam Torah, Tuhan katakan hineni yang berarti lihatlah aku. He juga berarti hembusan nafas kehidupan. Sekarang kita melihat huruf Bet. Bet itu berarti rumah. Menurut Midrash Yahudi, saudara-saudara, di sana diterangkan bahwa Bet itu dipilih menjadi huruf pertama dalam Torah, yaitu Bereshit, yang artinya permulaan atau in the beginning. Dan cinta itu juga bisa diciptakan dari dalam diri kita sendiri. Dan Tuhan memberkati semua ciptaannya yang diawali dengan huruf Bet atau baruk atau diberkati. Bet juga adalah gambaran dari Yesua sebagai kepala rumah tangga.
Yesua berbicara tentang tabernakel yang ada bersama dengan kita atau bait Elohim di dalam kitab Yohanan 1 ayat 14 yang merupakan tubuh Hamasyah atau disebut dengan Betel atau rumah Elohim. Bet itu juga digunakan sebagai nama panggilan atau juga gelar dari Tuhan, karena Tuhan itu dipanggil sebagai Putra Elohim atau Ben Elohim. Nah, ini sangat indah sekali kalau kita berbicara tentang cinta, saudara. Oleh karena itu, saya berharap agar seluruh jemaat Kehilat Aleph Tau memiliki kekuatan cinta yang sangat luar biasa. Karena melalui cinta kita bisa menunjukkan kepada dunia yang saat ini sudah kehilangan cinta kasih. Kita lanjut, saudara-saudara. Yang kedua, apa tanda bahwa cinta itu masih ada? Memberi waktu kepada orang yang dicintai. Jadi saya berbicara ini umum ya, bicara tentang cinta antara Tuhan dengan manusia dan cinta antara manusia dengan manusia secara umum, tidak spesifikasi satu-satu, tetapi secara umum itu sama, saudara. Memberi waktu, kita sama saja memberi waktu, bukan? Saudara bisa saja nonton TV di rumah enak-enak, atau tidur sekalian, atau rekreasi, bisa. Tetapi karena saudara cinta kepada Tuhan, maka saudara memberi waktu untuk datang beribadah, memberi perhatian. Pasangan suami istri akan tetap memiliki cinta kalau ada perhatian. Istrinya sakit, ditanya, sakit apa sayang? Enggak didiemin aja, saudara. Ya, ini seperti ini. Kemudian ciptakan damai sejahtera. Usahakan di dalam rumah tangga itu tidak ada keributan. Yang ada hanyalah damai sejahtera. Sehingga aura di rumah akan sangat nyaman. Sama seperti ketika kita beribadah di tempat ini. Coba kalau di Kehilat kita ada keributan, saudara. Ada yang saling mencurigai satu dengan yang lain. Ada yang saling sikut sana sikut sini. Bukankah itu tidak membuat nyaman? Tidak ada cinta kalau begitu. Saya pernah diceritain oleh satu orang majelis dari gereja lain. Ketika dia konseling sama saya tanya, loh kamu kok konseling sama saya? Bukankah kamu punya gembala sidang sendiri? Dia katakan, percuma pak, gembala sidang saya udah mulai ngomong macam-macam. Lalu dia juga mengatakan di gereja saya juga isinya saling mencurigai, ribut terus. Dalam hati saya, lo kok masih ditunggoni? Ya toh, wes ngerti kondisinya seperti itu kok masih ditunggoni? Lah mbok sudah ikut ibadah bareng di sini. Ya toh, kalau dia punya masalah ya larinya ke saya. Kalau ada beban berat ya larinya ke saya. Tetapi untuk ibadah di sini tidak mau. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya melayani sesuai porsi yang Tuhan tugaskan untuk saya. Tapi orang melakukan sesuatu punya hak dan kebebasan untuk memilih. Ya. Yang penting saya memberi perhatian, saya memberikan share, saya memberi jalan keluar. Terserah orang itu mau datang ke sini atau tidak, bukan urusan saya. Bahkan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ada seorang dokter, dia bahkan beragama lain, yang menemui saya, konseling masalah keluarga. Saya tidak perlu sebut nama dokternya, tapi kalau saya sebut saudara pasti tahu. Ya. Dia konseling sampai berlama-lama, berkali-kali. Dalam hati saya, kamu datang ke saya, otomatis Injil masuk, saudara. Perkara dia terima atau tidak bukan urusan saya. Ya. Yang penting memberi perhatian, menciptakan damai sejahtera dan
pengampunan. Perhatikan di sini, memberi perhatian bukan minta diperhatikan, saudara. Sekarang ini banyak orang yang hidupnya itu lebih ingin minta diperhatikan. Saya sering menemukan orang begini, kenapa kok sekarang tidak mau kebaktian? Saya orang miskin gak pernah diperhatikan. Saya dari dulu kok gak punya mental begitu, saudara. Saya sejak menjadi orang Kristen pola Yunani sampai sekarang saya mengerti pola Ibrani, saya tidak pernah minta diperhatikan orang. Saya tidak pernah berkata, Pak Pendeta kok tidak besok saya sih? Enggak pernah saya ngomong begitu. Buat saya punya urusan sendiri dengan Tuhan. Mau besok ya puji Tuhan kita terima, tidak besok ya tidak apa-apa. Buat saya bisa memperkuat diri. Ketika saya masih kecil, malah saya sering meninggalkan pendeta. Ya, masih SMP kan ada pelajaran agama Kristen itu. Saya suka didatangi oleh 2 orang pendeta yang setia, orangnya sudah tua. Dari Comal ke Seragi tempat saya tinggal, naik sepeda, rambutnya sudah putih semua, sudah tua, naik sepeda, begitu sampai tak tinggal lari, saudara. Jahat kan? Karena saya tidak cinta kepada Tuhan. Tetapi setelah saya mencintai Tuhan, betapa bahagianya saya bisa berlama-lama dalam rumah Tuhan. Ketika saya bertobat, saya katakan, Tuhan, aku ingin berlama-lama dengan Engkau. Sehingga Tuhan jadikan saya sebagai gembala, bisa berlama-lama dengan Tuhan, saudara. Nah, ini yang kedua, tanda dari orang yang masih memiliki cinta. Yang ketiga, tanda orang yang masih memiliki cinta yaitu tidak mempertajam masalah atau menyalahkan. Sama seperti Yesua tidak pernah menyalahkan kita. Ini juga berlaku bagi pasangan suami istri atau berlaku bagi orang yang sedang pacaran. Semua sama, maka saya katakan ini saya berbicara cinta secara umum. Bisa untuk Tuhan, juga bisa untuk manusia. Setiap orang memiliki hubungan pasti ada problem, ada masalah. Tetapi bukan malah memperbesar. Kalau sudah orang memperbesar masalah, itu tandanya cintanya sudah kandas, cintanya sudah hilang sama sekali, saudara. Yang ada hanyalah kata-kata kutuk, menyalahkan. Apalagi kalau sudah sering ngomong cerai. Kadang saya juga melihat ada orang yang seperti itu ketika di gereja. Ada orang yang berkata begini, karena dia kecewa dengan seseorang yang ada bersama dengan jemaat, lalu dia berkata begini, kalau saja di Magelang ini ada gereja lain yang memanggil nama Yahweh, saya keluar dari gereja ini. Nah, saudara, ucapan ini akan diklaim oleh setan. Dan dia pasti akan dikejar terus sampai betul-betul dia keluar dan dibikin kecewa terus. Hati-hati, sama seperti suami istri, kalau dia sekali saja mengucapkan cerai, belum ada pemberesan, dia akan kejar terus. Ya. Jadi adanya cinta atau tidak, indikatornya adalah tidak mempertajam masalah atau saling menyalahkan. Yang berikutnya, adanya cinta atau tidak, indikatornya adalah jangan mempertahankan sakit hati. Coba kalau kita mau lihat Tuhan, saudara-saudara, berapa kali Tuhan Yesus disakiti hatinya oleh kita? Kira-kira banyak enggak Tuhan ya disakiti hatinya oleh kita? Kita sering menyakiti Tuhan, saudara, dengan sikap kita, dengan kehidupan kita, ya. Tuhan sering kali disakiti. Nah, tetapi Tuhan, Dia selalu memberikan pengampunan.
Bahkan dia memberikan pengajaran kepada kita. Jikalau saudaramu bersalah berapa kali, kamu harus mengampuni. Berapa kali? 70 kali, 7 kali. Yang artinya pengampunan itu tidak terbatas. Itu tanda bahwa cinta itu masih ada. Saudara yang terkasih, coba kita bayangkan seandainya pasangan hidup kita itu mendekati ajal seperti tadi. Orang yang hidup bersama sampai berapa puluh tahun itu, umurnya 93 tahun. Ya. Sebentar lagi dia akan pergi. Perasaannya suaminya macam apa itu? Ya. Ini luar biasa ya. Oleh karena itu, jangan kita mempertahankan sakit hati, tetapi berikan roh pengampunan seperti Yesua juga memberikan pengampunan. Yang berikutnya, yang kelima, apa tandanya kalau cinta itu masih ada? Yaitu memberikan kepercayaan. Orang mungkin berkata, itu orang tidak berubah. Tapi contoh di dalam kitab Lukas pasal 7 ayat 38. Di situ Yesua memberikan kepercayaan. Coba kita baca di Lukas 7. Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-38. Dan seraya berdiri di sisi kedua kakinya, sambil menangis ke belakangnya, dia mulai membasahi kedua kakinya dengan air mata. Dan dengan rambut kepalanya dia menyekanya dan menciumi kedua kakinya, serta mengurapi dengan minyak wangi. Kalau saudara baca terus, maka semua orang di sekitar Yesua itu mengkritik perempuan ini. Di ayat 39 dikatakan, dan ketika melihatnya orang Farisi yang mengundang, dia berkata dalam dirinya sambil mengatakan, jika dia ini seorang nabi, seharusnya dia tahu siapa dan wanita macam apa yang menjamah dia, karena dia adalah seorang berdosa. Saudara, di sini rupa-rupanya orang itu kalau sudah ngecap seseorang, ngejat seseorang, dia sudah tidak peduli. Ya. Orang mau berusaha untuk hidup baik atau tidak, dijudge terus. Itu kebiasaan manusia, saudara. Tetapi Yesua membiarkan perempuan itu menangis di kakinya, menyeka kaki Yesua dengan rambutnya. Di sini saya memberikan sebuah analisa atau pemikiran bahwa Yesua itu memberi kepercayaan kepada perempuan tersebut. Sekalipun orang-orang di sekitarnya mengatakan itu tuh pelacur. Sudah yang namanya pelacur itu ya kapak-kapak no pelacur. Dia kalau sudah ngejudge orang kan begitu, saudara. Tetapi lihat, Yesua memberikan kepercayaan. Nah, ini arti bahwa Yesua itu mengasihi. Sementara orang-orang sudah nggak ada kasih lagi, tidak ada kepercayaan lagi. Yang berikutnya, yang keenam, yang namanya cinta memberi yang terbaik, tidak asal-asalan. Sekarang kita lihat ayatnya, saudara, di dalam kitab Yohanan pasal 12, dan kita akan membaca ayatnya yang ketiga. Selanjutnya, dengan mengambil 1 litra minyak wangi, minyak nard yang murni, yang mahal, Maria mengurapi kaki Yesua dan menyeka kedua kakinya dengan rambutnya, dan rumah itu pun dipenuhi dengan keharuman minyak wangi itu. Ceritanya masih sama, saudara-saudara. Tetapi di sini saya memberikan pengertian bahwa wanita itu mencintai Yesua sehingga dia memberi yang terbaik yang dia miliki.
Jangan kita memberi asal-asalan. Kalau saudara melayani, layanilah dengan sungguh. Saya menghimbau kepada semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di panggung ini, khususnya pelayan ya, tetapi tidak menutup seluruh jemaat juga. Kalau hari Senin itu kan ada doa pelayan. Saya melihat tidak semua pelayan-pelayan di panggung ini mau datang, nggak ada. Semakin hari semakin sedikit, semakin melempem, saudara. Dan ini yang harus mulai dibenahi. Pernahkah kita berpikir, kenapa ya kok aku tidak datang itu karena apa? Bukankah seharusnya itu datang, orang sudah ada jadwalnya, setiap Senin sore itu ada doa pelayan. Kalau saya tanya, saya yakin pasti jawabannya capek. Ya, kalau sudah capek saya tanya balik, dengan Yesua dicambuki capek mana ya kira-kira? Pasti capek Yesua. Saya mendengar satu cerita, saudara-saudara, dari teman saya. Ada jemaat yang rumahnya itu sekitar 60 km. Tetapi hanya karena latihan musik saja dia datang. 60 kilo loh, saudara. Kenapa kok dia datang? Karena dia ingin memberi yang terbaik. Sampai gembalanya berkata begini, udah untuk kamu dispensasi dah, nggak usah datang, terlalu jauh kasihan. Tapi dia bilang tidak, saya harus konsekuen. Saya dapat tugas, ada latihan, saya datang. Ini luar biasa, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya kita bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, berilah yang terbaik bagi orang-orang yang saudara kasihi, yang saudara cintai. Kemudian yang berikutnya, memberikan support atau kekuatan. Nah ini kalau di dalam kitab Matius pasal 10 ayat yang pertama, di sana Yesua katakan, Yesua memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa untuk mengusir setan. Artinya Yesua memberi support atau kekuatan. Begitu juga dengan kehidupan suami istri. Seharusnya seorang istri atau seorang suami memberikan support kepada pasangannya ketika pasangannya mulai loyo, mulai lemah, mulai tidak berdaya, disupport, ayo semangat, maju ya. Jangan mau kalah dengan yang lain. Apalagi Yesua akan segera datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Saya kemarin mendapatkan SMS dari beberapa teman, saudara-saudara. Dia memberikan link-link berita yang sekarang sedang ngetren di Israel. Dan saya katakan betapa kedatangan Tuhan itu semakin dekat sekali. Ketika saya membaca link-link itu, saya berpikir, waduh, ternyata kondisi politik Timur Tengah itu menakutkan sekali. Ini tinggal ada satu pemicu lagi, selesai sudah. Yesua bisa datang untuk yang kedua kali. Waktu yang demikian dekat ini, kita masih punya kesempatan yang pendek. Akan kita pergunakan untuk apakah waktu yang pendek itu, saudara? Makanya melalui firman Tuhan ini, renungan ini, saya mensupport saudara. Ayo, pacu diri saudara untuk semakin memiliki kekuatan cinta kepada Tuhan yang luar biasa. Waktu kita sudah tidak lama. Jangan saudara lemes-lemes, saudara. Orang yang tidak memanggil nama Yahweh saja semangatnya luar biasa, masa kita kalah sama mereka? Amin, saudara. Ayo kita bangkit iman kita, jangan loyo. Itu kalau kita masih ada kekuatan cinta, berarti saudara bisa memberi support atau kekuatan kepada teman-teman kita yang lain.
Yang berikutnya, bagaimanakah ciri atau tanda orang yang masih memiliki cinta? Yaitu ingin selalu bertemu, ingin selalu berdekatan, dan ingin selalu berkomunikasi. Bohong kalau ada orang yang berani berkata aku cinta tetapi nggak ingin ketemu, nggak ingin berdekatan dan komunikasi. Bohong, saudara. Ketika kita mencintai Tuhan, kita pun harus selalu ingin ketemu. Kita menemui Tuhan di mana? Melalui apa? Melalui doa. Ketika kita berada dimanapun, kita harus selalu berkomunikasi dan berdoa. Saya kalau setir mobil sendiri, saudara, saya banyak komunikasi dengan Tuhan. Selalu. Saya katakan, Tuhan, saya bangga dengan Engkau. Saya berterima kasih karena Engkau memberi kemampuan untuk saya setir mobil. Saya berterima kasih karena saya masih sehat hari ini. Saya berterima kasih karena saya nyetir mobil dan tidak celaka. Kan sebetulnya ada banyak kita bisa berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan ketika kita sendirian. Saya bisa putar lagu, saya bisa ikut nyanyi, dan itu selalu saya pakai untuk kesempatan saya berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika anak-anak saya masih kecil, masih bayi, saudara, baik Elis maupun Michael, saya gendong dia sambil saya nyanyi ngereng, mondar-mandir ke sana kemari, sampai anak-anak ini tidur baru saya tidurkan. Sekarang saya lakukan lagi untuk Kenan, beberapa waktu yang lalu untuk Afram, sekarang dengan Kenan. Kalau ada bersama saya nyanyi, saya jalan ke sana kemari sampai Kenannya tidur. Walaupun kadangkala nggak mau tidur, tapi saya berusaha untuk nyanyi. Saya pakai kesempatan untuk saya berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Jadi orang yang mencintai, dia akan selalu bertemu. Makanya ada yang namanya apa? Tresno jalaran soko kulino. Nah sekarang kalau dibalik jadi apa? Semakin jauh semakin tidak ada cinta, iya kan? Sama seperti saudara, kalau saudara sering menjauh dari Tuhan, gimana kira-kira? Apakah cinta saudara masih kuat? Tidak. Makanya saya katakan kalau ada orang yang sampai 1 minggu tidak ibadah dan hatinya tenang saja, saya katakan orang itu sedang bermasalah dengan Tuhan. Dia berkata aku cinta Tuhan tapi ibadah males. Bohong kalau dia bilang cinta. Kenapa? Karena saya sendiri begitu saya mencintai Tuhan tuh saya sering berkata, kenapa ya nunggu 1 minggu kok lama banget? Karena saya senang kalau ibadah tuh senangnya luar biasa, saudara. Dari dulu sampai sekarang. Selalu, apakah ibadah di tempat sendiri atau di tempat lain, pokoknya yang namanya ibadah itu senangnya luar biasa, karena saya ada cinta dengan Tuhan. Tapi kalau saya nggak ada cinta sama Tuhan, mau ibadah dewe kono, ya toh. Nah ini kan contoh kita atau indikator dari kita mencintai Tuhan. Yang berikutnya, menjadikan prioritas utamanya. Coba kalau saudara melihat ada anak sekolah, pulang sekolah dia capek, dia buang tasnya, kemudian dia tidur terlentang. Kemudian mamanya datang, nak, tolong beliin sabun di sebelah, toko sebelah. Anak itu jawab, mama ini gimana sih? Nggak tahu aja, saya masih capek kayak gini, suruh-suruh. Mbok mikir mah, pulang sekolah suruh makan kayak suruh apa, malah disuruh pergi. Tapi ngomong belum selesai ada telepon.
Ternyata yang telepon pacarnya, halo sayang, apa kabar? Iya nih, aku lagi susah nih. Gimana kamu mau nggak nganterin aku ke shopping mall? Ayo, kapan? Kurang ajar anak ini, saudara. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada cinta, ada prioritas. Kalau sama ibunya, prioritasnya kedua. Kalau sama pacarnya, prioritasnya pertama. Itu namanya prioritas. Dalam perjalanan hidup kita diperhadapkan dengan banyak prioritas. Kalau saudara sedang naik mobil, tiba-tiba ada suara sirine, itu berarti kita harus memberi prioritas. Kita minggir, biarkan sirine ambulan itu lewat, mobil ambulan lewat. Ketika kita mau melewati jalan kereta api, ada suara sirene dari palang penutup jalan kereta api, kita berhenti, nggak boleh kita terobos, saudara. Itu karena ada prioritas. Ya. Nah, sama seperti kita. Bagaimana kalau pas kita ibadah, pas kita dapat undangan nganten, apalagi ibadahnya itu penting lagi. Ayo, prioritasnya duluan mana? Nah, ini kan prioritas. Ya. Makanya saya pernah menanyakan ini kan beberapa waktu yang lalu kepada jemaat, kalau saudara pas dapat undangan nganten, jam yang sama ada ibadah, mau pergi kemana coba? Ke nganten, apalagi yang nganten tuh Hopeng Siang Ho. Ayo kira-kira, apakah saudara itu mau pergi ke nganten atau ibadah? Saya tanya nih, saudara mau datang nganten pak ibadah? Ya, tidak ada yang jawab. Nganten atau ibadah? Nah, saudara datang ibadah berarti memberi prioritas sama Tuhan. Tapi kebanyakan orang pergi ke nganten. Wah, nggak enak ini Hopeng Siang Ho. Ya. Kalau ibadah mah minggu depan masih ada, tahun depan masih ada. Kalau ini nganten kan cuma sekali, Tuhan kan maklum katanya. Ya. Tapi pas mau pergi ke nganten, dapat telepon dari kepolisian. Apa betul? Ini nama dia sebut kemudian. Oh betul pak, Anda harap segera ke kantor polisi sekarang. Penting, ditutup gelek. Saudara mau pergi ke nganten atau ke kantor polisi? Berubah sudah pikirannya saudara, ke kantor polisi. Kenapa? Karena takut. Nah ini kan kita memberi prioritas yang mana? Ya. Seharusnya kalau kita memiliki prioritas dan kekuatan cinta yang hebat kepada Tuhan, saudara akan berkata, saya akan ibadah dulu, baru nanti urusan kantor polisi nanti. Jadi jangan kita memberikan prioritas kepada yang lebih rendah ketimbang Tuhan. Tuhan itu kan tertinggi, betul tidak saudara? Orang dia yang kasih makan kita kok, dia yang kasih kehidupan kita, kenapa kita tidak memberi prioritas kepada dia? Nah ini yang saya ingin agar supaya kita memberikan yang terbaik, memberi prioritas kepada Tuhan, sehingga hati Tuhan itu senang. Ya, kecuali kalau memang ada hambatan yang betul-betul saudara tidak bisa. Contoh misalnya saudara sudah datang tapi ternyata banyak gembos di tengah jalan, ya otomatis nggak bisa datang. Ya, jadi di sini indikator atau 9 indikator inilah yang menjadi penentu apakah betul kita masih memiliki kekuatan cinta kepada Tuhan. Kalau kita masih memiliki, percayalah, Bapa Yahweh akan sangat senang. Dan kehidupan saudara akan terus ditopang oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Sukses besar untuk saudara, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya.